Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan kawat penghantar ya, yang diberikan kawat panjangnya L ya, dan luas penampangnya ini A gitu ya. Di kawat ini punya hambatan jenis ya, sebesar rho ya. Nanti hambatan jenisnya sebesar rho. Oke, baik. Tahukah Anda apakah kawat penghantar itu? Ini pertanyaan mendasar yang mesti kita tahu, karena nanti dalam kehidupan kita selalu pakai ini. Bagus ya. Kawat penghantar adalah kawat yang biasa kita gunakan untuk menghantar listrik ya. Kawat penghantar ini biasa di kehidupan sehari-hari dengan listrik ini disebut kabel gitu ya. Tantangan, mana yang lebih baik, besi, perak, atau tembaga untuk dijadikan kawat penghantar ya? Kita mau uji gitu ya. Sebelumnya tebak saja ya, nanti kita akan simulasikan, demonstrasikan mana jawaban yang paling tepat dari hasil simulasi. Baik ya. Oke, lihat demonstrasinya. Kita akan lihat demonstrasinya. Kita berhentikan dulu. Oke, kita sekarang lihat demonstrasinya di sini. Oke, di sini ya. Kita punya, kalau kita punya sebuah kawat panjangnya L ya, panjangnya L, luas penampangnya A, dan dia punya hambatan jenisnya rho gitu. Ini hambatan jenisnya rho, panjangnya L dan A. Ini ada 4 variabel ya yang nanti kita bicarakan. 3 variabel ini akan mempengaruhi harga R-nya, hambatannya, resistensinya ya. Ini keadaan awal. Apa yang terjadi jika rho-nya kita turunkan? Lihat, rho-nya kita turunkan, hambatan jenisnya turun, lihat titik-titiknya, indikatornya begitu, maka harga R-nya akan turun ya. Ini akan menjadi sedikit, ini mengecil, ini nilai R-nya juga mengecil. Bagaimana kalau rho-nya kita naikkan? Perhatikan. Oh ya, kita naikkan, maka R-nya akan membesar. Ini hambatan jenisnya akan membesar, resistannya ini R-nya akan tambah membesar. Ya, kita kembalikan. Sekarang variabel L kita rubah. Bagaimana kalau L-nya kita turunkan? L-nya turun, maka panjangnya kita pendekkan, jadi pendek, R-nya akan mengecil ya. Sebaliknya kalau kita naikkan, R-nya membesar, maka R-nya juga membesar ya, indikator ini gitu ya. Kalau ini panjang, ini R-nya membesar, ini harganya juga membesar. Kita kembalikan lagi. Sekarang kita simulasikan di luas penampang. Kalau luas penampangnya kita kecilin, kawatnya kita kecilin, luas penampangnya, R-nya membesar ya, R-nya membesar, R-nya membesar. Tapi kalau A-nya kita naikkan, kita perbesar luas penampangnya, maka harga R-nya jadi lebih kecil. Jadi Anda sekalian sudah bisa ambil kesimpulan kan? Bagaimana kalau rho-nya besar, hambatan jenisnya besar, bagaimana kalau rho-nya kecil gitu ya, dengan panjang dan luas penampang yang sama. Baik, kita lihat lagi ya. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ini harga hambatan jenis beberapa bahan yang coba kita berikan ya, dari perak sampai nikron. Kalian tahu harga perak, lihat datanya, adalah yang paling kecil dia ya. Tadi dari simulasi tadi ya, dari simulasi tadi kita tahu bahwa apa dia, ketika rho-nya dia akan dikecilkan ya, menjadi lebih kecil, maka R-nya akan gimana tadi, mengecil ya rho-nya. Kalau rho-nya besar, dia L-nya akan membesar. Bagaimana L-nya? Kalau L-nya menjadi panjang, maka R-nya akan jadi besar. Kalau L-nya dipendekin, maka R-nya, hambatannya akan jadi kecil. A-nya juga begitu. Ketika A-nya dia diperbesar, maka R-nya akan membesar. Gambar tadi diperhatikan saja. Kalau A-nya diperkecil, maka R-nya akan mengecil. Begitu ya. Ini tantangan yang tadi, mana yang lebih baik, besi, perak, atau tembaga untuk membuat bahan penghantar. Nah, ini kita lihat, penghantar yang baik adalah penghantar yang mempunyai hambatan paling kecil. Nah, dari 3 bahan ini, besi, perak, dan tembaga, yang paling kecil mana hambatannya atau hambatan jenisnya? Oh, dari data ini kita tahu bahwa yang paling kecil adalah perak.
gitu ya. Maka jawabannya yang paling kecil adalah perak. Karena apa? Memiliki hambatan jenis yang paling kecil gitu. Nah, ini dari demonstrasi tadi kita diberikan persamaan ini kan ya, R sama dengan rho L per A ya. R nya hambatan kawat, rho nya hambatan jenis kawat, L nya panjang kawat, dan A nya luas penampang kawat. Hati-hati di satuannya ya, dikonversi nanti kalau belum ke sebelah sana. Baik, nah ini berikan sebuah tantangan, silahkan nanti kalian diskusikan. Sebuah kawat aluminium yang memiliki luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi memiliki nilai hambatan sebesar 10 pangkat min 4 ohm. Jika hambatan jenis aluminium adalah 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan berapa panjang kawat aluminium tersebut ya. Nah, ini kita ditanyakan apa ini ya, hambatan berapa panjang kawat aluminiumnya. Datanya sudah ada, tinggal pakai persamaan yang di atas. Baik, semoga bisa membantu. Sukses buat kita semua. Belajar menjadi lebih mudah apabila kita fokus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.